distraksi itu justru positif. Loh, kok bisa gitu? Bukannya kalau kita bekerja, kita terdistraksi oleh hal lain negatif dan membuat kita nggak produktif. Memang betul, kita tahu distraksi itu musuhnya produktivitas. Tapi ada loh distraksi yang baik juga. Apa aja? Simak di video kali ini. Hai, kembali lagi di channel Pembelajar Produktif bersama aku Umar, yang mana kita terus berbagi konten-konten pengembangan diri dan produktivitas. Ketika kita fokus penuh pada tujuan kita, seringkali kita hanya melakukan hal yang sama berulang kali terus-menerus. Maka terkadang kita perlu distraksi. Kita tahu bahwa distraksi akan mengganggu fokus kita ke apa yang sedang kita lakukan secara task atau secara goal. Kalau secara task kita sedang bekerja, maka distraksi akan membuat kita nggak produktif. Ketika kita mengejar sebuah goal atau target, kita sedang harusnya fokus, terdistraksi oleh goal yang lain atau hal-hal yang nggak produktif, membuat kita lari dari goal kita. Itu teori umumnya. Tapi sesekali distraksi justru bagus. Kenapa? Karena kita akan bisa melihat jalur-jalur yang lain, jalan yang lain. Belum tentu apa yang sedang kita lakukan atau apa yang sedang kita perjuangkan adalah hal yang terbaik buat kita. Tapi kita tetap harus berjalan. Memang kita perlu mengambil risiko. Semuanya pasti ada risiko. Apapun yang aku kerjakan, kamu kerjakan, pasti ada kemungkinan berhasil dan ada kemungkinan gagal. Maka tetap melakukan. Tapi coba kita ambil 10%, 20% dari waktu kita untuk membiarkan diri kita terdistraksi. Tentu jangan semuanya. Kalau semuanya, artinya kita nggak produktif. Kita tetap perlu terus untuk berjalan. Perlu terus berjalan, tapi sesekali kita bisa lihat kiri kanan. Ingat, sesekali, bukan setiap kali. Oke, sesekali kita bisa berhenti sejenak, perhatikan beberapa opsi yang lain. Apakah ada hal-hal yang lebih baik? Kita bisa tanyakan 7 hal ini. Ya, yang pertama adalah, apakah selain yang aku sedang lakukan, ada kesempatan yang layak untuk dicoba? Oke, bukan berarti kita harus langsung banting setir, ganti karir, resign, coba kerjaan, bukan. Tapi apakah kita bisa mencobanya di sore hari, di malam hari ketika kita pulang dari kantor? Apa kita bisa melakukannya di weekend? Oke, jadi bukan berarti kita menyerah dari jalan kita sekarang, tapi sesekali mencoba tanpa menghilangkan apa yang kita lakukan sekarang. Maka gunakanlah 10-20% waktu kita saja, jangan seluruhnya. Yang kedua, apakah ada peluang bisnis lain yang lebih menguntungkan? Misalnya kita baru mau mulai berbisnis, atau kita sudah berbisnis tapi kita ingin mencoba bisnis yang lain, atau masih di lini bisnis yang sama, kita mau mencoba explore produk yang lain, jasa yang lain, metode yang lain, cara yang lain, strategi yang lain. Ketika kita punya waktu untuk memikirkan hal yang lain, maka kita bisa menemukan hal-hal istimewa yang selama ini belum terpikirkan oleh kita. Yang ketiga, apakah ada metode yang lebih efisien? Ketika kita bekerja, kita sudah terbiasa dengan metode yang kita lakukan hari demi hari. Dan kita seringkali tertutup oleh metode baru karena kita skeptis. Ya udah, gue udah pakai metode ini bertahun-tahun dan works, kenapa gue harus coba yang lain? Tapi kalau kita memberikan 10%, 20% waktu kita untuk nyobain metode-metode yang lain, yang mana 80-90% kita tetap melakukan sehingga kerjaan kita tetap beres, tapi kita punya waktu-waktu untuk bereksperimen, siapa tahu kita menemukan metode yang lebih efisien, yang bisa melakukan suatu hal tapi dengan waktu yang lebih sedikit, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu lainnya untuk hal lain. Atau kita bisa mencari sistem yang otomatis sehingga yang kita lakukan bisa sangat efisien dan menyelesaikan banyak tugas sekaligus dalam satu waktu. Oke? Perhatikan apakah metode lain ada yang bisa kita eksplor. Yang keempat adalah, apa cara yang bisa membuat kita lebih hemat secara waktu dan energi. Apakah kita bisa menggunakan sistem delegasi tertentu? Apakah kita bisa membuat SOP yang baru, sistem operating procedure yang baru? Apakah kita bisa mencoba mengeliminasi beberapa tugas yang ternyata tidak terlalu esensial dalam proyek kita? Atau kita bisa mencari menggabungkan beberapa tugas sekaligus dikerjakan dalam satu waktu atau satu hari, ternyata akan menghemat energi. Sebagai contoh, aku sebagai seorang kreator biasanya membuat sebuah konten tidak satu demi satu, tapi membuat sebuah konten biasanya langsung sekaligus dalam satu waktu. Ketika aku membuat konten di podcast Spotify dan platform podcast lainnya, kemudian aku juga membuat konten-konten di sosial media, di Instagram, di TikTok,
membuat konten carousel, blog post, biasanya mengerjakannya sekali duduk, satu hari spend sekitar 2, 3, 4 jam dan menyelesaikan 3 atau 4 konten sekaligus. Ternyata ketika melakukan hal tersebut atau kita sering sebut proses batching, maka aku bisa menyelesaikan lebih banyak dengan waktu dan energi yang lebih sedikit. Termasuk ketika aku membuat video seperti ini. Yang kelima adalah coba kita cari apakah ada teman baru yang bisa aku ajak kenalan dan ajak berteman, atau ada lingkungan positif yang kita bisa join, atau kita bisa mencari support system yang baru. Kita perlu upaya-upaya untuk sesekali mencari. Kemudian yang keenam adalah apakah ada ilmu yang bagus untuk dipelajari, tentunya yang sesuai minat kita, yang sesuai dengan bakat kita juga, dan yang dibutuhkan di industri sekarang. Coba lihat apa yang dibutuhkan di industri sekarang. Mungkin kita bisa sambil pelajari. Sebagai contoh, ada data science, ada programming, software development, ada digital marketing, copywriting, dan banyak lagi skill-skill yang sekarang sangat-sangat dibutuhkan. Gimana? Ada yang tertarik atau enggak? Nah, kita tanyakan ke diri kita sendiri, karena tidak semua orang cocok dengan beberapa skill yang aku sebutkan tadi. Mana yang cocok untuk kamu? Oke, terakhir yang ketujuh adalah kita coba sesekali lihat lirik. Ada nggak pekerjaan lain yang kita lebih enjoy? Nah, sekali lagi reminder, bukan berarti kalau kita melihat, oh ada pekerjaan lain yang menarik, misalnya sebagai video editor, dan akhirnya kita langsung resign dari pekerjaan kita. Aku ingin jadi freelance video editor. Setelah kita jadi seorang freelance di sana, dan ya udah kita bingung dapat duitnya dari mana, kita nggak tahu harus mulai dari mana. Jangan gitu ya. Jadi jangan distraksikan diri kita 100% dari waktu kita, energi kita, tapi cukup 10-20% saja. Artinya 80% pekerjaan kita tetap mengerjakan pekerjaan kita sekarang. 20% dari waktu yang tersisa kita coba sambil belajar skill video editing tadi, kita sambil latih keterampilan kita sambil cari beta project, cari proyek-proyek yang bisa kita bangun portfolio, dan akhirnya kita udah mulai dapat gambaran ketika kita memang memutuskan untuk shifting. Walaupun nggak harus juga, kita yang menentukan apa kita mau shifting ke pekerjaan yang lain ataupun tidak. Oke, jadi ada 7 hal yang perlu kita distraksikan diri kita, yang mana justru ini adalah distraksi positif. Yang satu, kesempatan apa yang layak dicoba. Kedua, peluang bisnis yang lebih untung apa. Yang ketiga, apakah ada metode lain yang lebih efisien. Yang keempat, apakah ada cara yang lebih hemat waktu dan energi. Yang kelima, apakah aku bisa mencari teman baru dan lingkungan positif. Yang keenam, apa ada ilmu yang bagus untuk dipelajari. Dan yang ketujuh, pekerjaan yang kita lebih enjoy sambil kita terus mencari-cari. Oke, bukan berarti ketika kita terus mencari-cari maka ya artinya kita nggak pernah selesai dengan apa yang ada dalam diri kita. Bukan berarti kita nggak pernah puas, bukan seperti itu. Tapi ketika kita terus mencari, kita tidak akan terperangkap dalam penjara diri. Kita tidak akan terperangkap dalam apa yang selama ini kita kerjakan. Ini adalah peluang untuk kita bisa bertumbuh. So, sesekali terdistraksi untuk melihat kesempatan lain itu perlu, tapi pastikan juga itu adalah distraksi yang positif. Dan kalau kita sudah merasa stuck atau buntu, coba sedikit mencari distraksi-distraksi, dan kamu bisa mendapatkan insight-insight baru dari setiap poin dari 7 tadi. Yang mana yang mau kamu coba, silahkan boleh tuliskan di kolom komentar. Dan kalau kamu rasa video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe juga. Dan silahkan nonton video-video lainnya dari channel Pembelajar Produktif. Sampai jumpa di video-video lainnya. Salam pembelajar.